Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kami dari kelompok 8 akan membawakan salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni kisah Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, di mana kisah beliau ini hanya berperang bermodalkan panci dapur sebagai topinya dan pisau dapur sebagai pedangnya, dan tentunya juga dibarengi dengan keberanian yang sangat luar biasa. Sebelum kita memulai prolog dari kisah sahabat Rib'i bin Amir, kenalkan tim dari kelompok 8, yaitu saya sendiri, Lutfika Syakir sebagai moderator, Azza Amani Al-Hanun sebagai pembuat poster, Fahratul Mar'ah sebagai editing video, Eliza Pristia Priani sebagai pemateri pertama, dan Rukmana sebagai pemateri kedua. Baiklah, sedikit saya ceritakan tentang sahabat Rib'i bin Amir ini. Ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah, juga salah satu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga merupakan sosok seseorang yang hidupnya sangatlah sederhana, berkulit hitam dan pendek. Tapi dengan keberaniannya ia mampu mengislamkan Raja Rustum. Untuk lebih detail, kisah Rib'i bin Amir As-Saqafi ini akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Ukhti Eliza Pristia Priani dari semester 3 HK. Menjelang terjadinya Perang Qadisiyah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pemimpin pasukan Persia, Rustum, meminta kepada pemimpin pasukan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas. Panglima perang Muslim ingin mengirim seorang utusan menemuinya untuk melakukan pembicaraan. Maka Sa'ad mengirim Rib'i bin Amr radhiyallahu anhu. Sebelum Rib'i bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mengirimkan Mughirah yang sedang mendakwahi Rustum dengan menawarkan 3 opsi, yakni Islam, jizyah, atau perang. Rib'i pun segera berangkat menemui Rustum dan masuk ke istananya. Di dalam istana, para prajuritnya memakai mahkota dan pakaian yang ditenun dengan warna emas, dengan dilengkapi senjata. Di lantainya pun digelar permadani dan bantal, sedangkan Rustum sendiri memiliki ranjang dari emas. Dengan mengendarai kudanya yang kerdil, Rib'i bin Amr radhiyallahu anhu berpakaian lusuh, berbaju bersih, dan bertopi panci masaknya yang dia letakkan di kepalanya karena tidak memiliki topi untuk dipakai berperang. Panci untuk masak dipakai jadi topi, kemudian pisau dapur dibawa untuk perang. Membawa pedang yang disarungkan dalam lipatan bajunya yang agak usang. Ia juga membawa tombak perisai dan busur panah. Rib'i memasuki kastil Rustum yang dipisahkan dengan sebuah jembatan. Memasuki ruang pertemuan yang telah dihiasi dengan bantal-bantal bertahtakan emas dan beralaskan sutra. Rib'i tidak turun dari kudanya. Ketika sampai pada permadani yang terdekat, ia dimintai turun dari kudanya. Namun Rib'i tetap melewati permadani, dan setelah berada di atas permadani, ia pun turun darinya dan mengikat kudanya dengan 2 bantal yang dibelahnya 2, kemudian memasukkan tali ke dalamnya. Para prajurit Persia tidak mampu menghalanginya dan mereka berkata kepadanya, "Letakkan senjatamu." Rib'i menolaknya sambil berkata dengan gagah berani, "Aku tidak datang kepada kalian untuk meletakkan senjata atas perintahmu. Jika kalian tidak suka kedatanganku dengan caraku, maka aku akan kembali." "Bukan aku yang datang menemuimu, tetapi kamu sendirilah yang memanggilku
untuk menemuimu." Para prajurit Persia memberitahukan kepada Rustum tentang sikap Rib'i bin Amr radhiyallahu anhu, dan akhirnya Rustum mengizinkan Rib'i menemuinya. Ia pun bertanya kepada prajuritnya, apakah dia hanya sendiri? Lalu diberitahukan kepadanya, Rib'i pun datang sendiri dan bersandar dengan tombaknya sambil menepuk bantal dan permadani yang ada di bawahnya. Ketika Rib'i bin Amr radhiyallahu anhu telah mendekat kepada Rustum, maka para pengawalnya segera melindungi Rustum. Lalu Rib'i duduk di lantai dan menancapkan tombaknya di permadani. Para pengawal Rustum pun berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu bersikap demikian?" Rib'i menjawab, "Kami tidak suka duduk di atas perhiasan kalian ini." Maka mulailah Rustum berbicara dengan Rib'i bin Amr radhiyallahu anhu. Rustum bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Rib'i menjawab, "Sesungguhnya Allah mengirim kami untuk mengeluarkan hamba dari penyembahan kepada hamba menuju penyembahan kepada Allah, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya, dan dari kezaliman berbagai agama kepada keadilan Islam. Dia mengirim kami membawa agamanya untuk kami ajak manusia kepadanya. Barang siapa yang menerimanya, maka kami akan kembali membiarkan dirinya dan negerinya untuk tetap diatur olehnya. Tapi barang siapa yang menolaknya, maka kami akan memeranginya selama-lamanya sampai kami memperoleh janji Allah." Rustum berkata, "Apa janji Allah itu?" Rib'i menjawab, "Yaitu surga bagi orang yang meninggal dunia dalam memerangi mereka yang menolak itu, dan kemenangan bagi mereka yang masih hidup." Rustum berkata, "Saya telah mendengar kata-kata Anda, maka bolehkah Anda menunda tawaran ini agar kami berpikir dan Anda pun menunggu?" Rib'i menjawab, "Iya, berapa hari yang kau mau? Sehari atau 2 hari?" Rustum menjawab, "Tidak, bahkan sampai kami mengirim surat kepada orang-orang yang berpengalaman di antara kami dan kepada para tokoh kami." Telah kita saksikan bersama pemateri pertama. Selanjutnya, untuk menyempurnakan kisahnya, kita persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Ukhti Rukhmanah dari semester 1 HES. Kepadanya dipersilahkan. Ketika itu Rustum mencoba mengadakan pendekatan kepadanya dan mencoba menolak tawaran itu. Maka Rib'i berkata, "Sesungguhnya termasuk hal yang ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membiarkan musuh di luar pengetahuan kami, dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka lebih dari 3 hari. Biarkan urusan kamu dan mereka, dan pilihlah satu di antara 3 setelah habis waktunya. Pilih Islam sehingga kami akan membiarkan negerimu, membayar jizyah atau pajak sehingga kami terima darimu dan membiarkan dirimu, atau engkau memilih perang pada hari keempatnya. Kami tidak akan memulainya. Saya menjadi penjaminmu terhadap para sahabatku dan semua orang yang nanti akan engkau lihat." Rustum berkata, "Apakah engkau pemimpin mereka?" Rib'i menjawab, "Bukan. Akan tetapi, kaum muslimin seperti satu jasa, satu dengan yang lainnya, di mana yang bawah dari mereka melindungi yang atas." "Pemimpin pasukan mereka?" "Bukan," kata Rib'i. "Tetapi kami umat Islam seumpama satu tubuh manusia. Yang di atas akan melindungi yang di bawah mendukung yang di atas." Setelah itu, Rib'i pun meninggalkan ruang pertemuan dengan Rustum tersebut. Ternyata, dalam 3 hari tersebut, Rustum selalu meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, komandan pasukan muslim, untuk mengirimkan seorang utusan. Setelah 3 hari tersebut, pecahlah perang Qadisyah, walau jumlah pasukan Rustum sebanyak 120.000 prajurit
tetapi bisa diporak-porandakan oleh para pasukan muslim yang hanya berjumlah 30.000 prajurit. Fajar pun menyingsing, tetapi perang tak kunjung selesai, sehingga waktu zuhur tiba. Pasukan Persia mulai melarikan diri dari medan perang, tak terkecuali Rustum, sang pemimpin pasukan Persia, berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Namun, usaha Rustum gagal karena seorang tentara Islam pemberani mengejarnya dan membunuhnya. Pemimpin-pemimpin pasukan Persia yang lain pun turut terbunuh. Di akhir perang, kemenangan telah menemani tentara Islam. Baiklah, cukup sampai di sini kisah yang kami paparkan. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil ibrohnya, bahwasannya dalam membela agama ini, yakni agama Islam, kita harus mempunyai tekad keberanian, serta menjadikan segala sesuatu yang kita miliki untuk dijadikan tameng pembela agama Allah ini. Al-Islamud dinuna. Terakhir, kami dari kelompok 8 memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyampaian pada kisah sahabat Nabi ini. Dan kami sangat mengharapkan kritik, juga saran dari kawan-kawan pendengar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.